Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam nama budaya. Saya atas nama Kepala Kelurahan Sanur, nama saya Ida Bagus Raka Jisnu SAG. Pada pagi hari ini akan menyampaikan pemaparan tentang potensi dan inovasi yang ada di Kelurahan Sanur dalam rangka mengikuti lomba kelurahan dan desa se-Kota Denpasar tahun 2021. Baik, saya akan sampaikan pemaparan tentang potensi dan inovasi yang ada di Kelurahan Sanur. Kelurahan Sanur adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kelurahan Sanur terletak di pelemahan wilayah Desa Adat Intaran dengan 9 banjar atau 9 lingkungan, yaitu 1. Banjar Singgi, 2. Banjar Panti, 3. Banjar Gulingan, 4. Banjar Taman, 5. Banjar Sindu Kaje, 6. Banjar Sindu Kelot, 7. Banjar Batu Jimbar, 8. Banjar Semawang, dan terakhir 9. Lingkungan Pasukute. Kami Kelurahan Sanur berbatasan yang di sebelah utara adalah dengan Desa Sanur Kaje. Di sebelah timur, Kelurahan Sanur berbatasan dengan Laut Bali. Di sebelah selatan ada Selat Badung atau Samudra Hindia. Dan di sebelah barat kami Kelurahan Sanur berbatasan dengan Desa Sanur Kau. Jumlah penduduk kami di Kelurahan Sanur di tahun 2019 itu berjumlah 9.098 orang yang terdiri dari 4.758 laki-laki dan 4.340 perempuan. Penduduk kami di Kelurahan Sanur di tahun 2020 meningkat menjadi 9.121 orang, 4.773 laki-laki dan 4.348 orang perempuan. Adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Sanur, kami selalu bersinergi dengan 1. Ada LPM Kelurahan Sanur, ada PKK Kelurahan Sanur, ada Karang Taruna Yovana Kanti Kelurahan Sanur. Kami di Kelurahan Sanur tentang pendidikan ada dari TK sampai SMP, yaitu ada 1 TK, yaitu TK Kumarasanti yang terletak di Jalan Pasukute. Kami di Kelurahan Sanur juga mempunyai 4 SD negeri, yaitu ada SD 4, SD 5, SD 8, dan SD 10. Dan kami juga di Kelurahan Sanur memiliki tempat pendidikan 2 buah SMP, yaitu 1 SMP Negeri 9 Sanur dan 1 SMP Wisata, yaitu dengan nama SMP Wisata Sanur. Nah, tentang lembaga keamanan, kami selalu berkolaborasi, bersinergi ya, bersama-sama. Kami mempunyai lembaga-lembaga keamanan, yaitu dengan Babinsa Kelurahan Sanur, Kaptibmas Kelurahan Sanur, dan Linmas Kelurahan Sanur. Kami lanjut dengan hiburan dan wisata. Hiburan wisata yang ada di Kelurahan Sanur itu terletak di sepanjang Jalan Danau Tamlingan, yang terdiri dari bar dan restoran, hotel-hotel, kafe, dan wisata pantai. Serta kami mempunyai jogging track ya, yang sepanjang wilayah pantai di Kelurahan Sanur, yaitu dari Pantai Segara sampai dengan
Pantai Semawang. Nah, adapun pantai-pantai yang berada di Kelurahan Sanur, yaitu ada luasnya membentang dari Pantai Segara Ayu sampai dengan Pantai Semawang itu sekitar 3 km, yaitu Pantai Segara Ayu, Pantai Sindu, Pantai Karang, Pantai Indah, Pantai Duyung, dan terakhir di Pantai Semawang. Kami lanjutkan kembali tentang inovasi yang ada di Kelurahan Sanur. Kita memiliki inovasi Kelurahan Sanur yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, kita telah melakukan pemanfaatan informasi digital melalui sistem aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat, baik perizinan dan tertib administrasi kependudukan. Dan dari segi pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis karena semua menggunakan sistem informasi. Inovasi administrasi umum, kita menggunakan sistem ada 1 yaitu Prodeskel, profil desa dan kelurahan. 2, ada Si dan Daniti atau sistem informasi produk hukum daerah. Inovasi di administrasi kependudukan, kita menggunakan sistem 1, ada E-Sewaka Dharma dalam mengurus surat-surat. 2, ada SIAK, sistem informasi administrasi kependudukan. 3, ada SIAK konsolidasi atau untuk menerima masyarakat yang datang dari luar kota Denpasar. Inovasi di administrasi keuangan, kita menggunakan sistem 1, ada sistem SIRUP, sistem informasi rencana umum pengadaan. 2, ada sistem SIPKD, yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dan sistem inovasi lainnya seperti 1, sistem pemantauan dan evaluasi implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GM. 2, ada Karma Simanis, yaitu sistem monitoring administrasi pembangunan. Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat tentang Kelurahan Sanur, kita menggunakan sosial media yang bisa diakses ke kapanpun, diantaranya 1, website Kelurahan Sanur, Instagram Kelurahan Sanur, Facebook Kelurahan Sanur, dan yang terakhir ada YouTube Kelurahan Sanur. Bidang kewilayahan. Di bagian kewilayahan, inovasi yang kita lakukan selama pandemik dalam kegiatan pencegahan COVID-19, di mana hingga saat ini Sanur termasuk Green Zone atau zona hijau. Kegiatan yang kita lakukan tersebut diantaranya, yaitu 1, melakukan sidak masker di semua lingkungan di wilayah Kelurahan Sanur secara merata. 2, melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing rumah. 3, melakukan penutupan pantai dalam rangka menekan keramaian pengunjung. 4, mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di setiap tempat usaha, hotel, pasar, maupun restoran yang berada di Kelurahan Sanur. 5, melakukan fogging dan kerja bakti dengan meminimalisir penyakit demam berdarah yang ada di wilayah Kelurahan Sanur. Di Kelurahan Sanur juga memiliki sentral ekonomi yang berada di hampir setiap lingkungan, di antaranya yaitu ada 1, Koperasi Arte Mulya Sejahtera Banjarsinggi, 2, Koperasi Saraswati Banjar Gulingan, 3, Koperasi Taman Arte Banjar Taman, 4, Koperasi Sindu Arte Sedana Banjar Sindu Klod, 5, Koperasi USP Manik Sedana Banjar Batu Timar, 6, Koperasi Geraha Santi Banjar Semawang. Kelurahan Sanur juga terdapat Rumah Sanur Creative Hub yang mana merupakan tempat atau wadah untuk menampung penggiat seni dan kreativitas yang merupakan satu-satunya creative hub yang aktif berkegiatan di Kota Denpasar. Sebenarnya Rumah Sanur itu dibuat berdasarkan atau merespon dari situasi akar rumput, dalam hal ini kreatif, dunia kreatif, di mana musisi atau pembuat acara seperti event organizer atau teman-teman kreatif di kria, di fashion, di game developer, itu kan 16 subsektor kreatif lah ya.
mereka itu kita melihat situasi pada saat itu bahwa mereka itu tidak punya tempat untuk, mereka itu sendiri-sendiri, mereka sangat bagus, tapi mereka tidak punya tempat atau wadah yang bisa membuat mereka untuk bertemu dan membuat sesuatu yang lebih advance, satu yang lebih jauh positifnya dalam artian merespon permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Nah, itu salah satu inovasi yang ada di Kelurahan Sanur, dan kami lanjut inovasi yang lain yang ada di Kelurahan Sanur adalah tentang penangkaran penyu. Nah, salah satu penerapan dari peraturan pemerintah untuk melindungi penyu adalah dengan membuat balai konservasi atau penangkaran penyu. Tidak hanya untuk melindungi spesies penyu dari kepunahan, penangkaran penyu juga dapat dijadikan tempat wisata yang menarik sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Penangkaran penyu di Pantai Sindu dikelola oleh konservasi penyu, yaitu dari Sindu Dwarawati. Kami melakukan kegiatan penyelamatan dan pelestarian dengan kami berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini BKSDA Bali. Jadi atas saran dan anjuran dari pihak BKSDA, kami diizinkan untuk melakukan kegiatan pelestarian. Mudah-mudahan dengan kegiatan konservasi penyu yang kami jalan bersama-sama ini, kita bisa melakukan pelestarian dan menjaga habitat penyu di sepanjang Pantai Sanur. Bidang kemasyarakatan. Di bagian kemasyarakatan, kita memiliki produksi unggulan atau home industry seperti topeng kayu yang dimiliki oleh Imade Aryana. Awalnya saya membuat topeng Rangno. Dari saya melihat dari susunan di Sanur, dan saya akhirnya tekad untuk menekuni tapel Rangno dengan ciri khas Tebak Bebadungan. Kemudian Kelurahan Sanur juga memiliki sentral produksi minuman fermentasi tradisional yang telah banyak memberikan sumbangsinya dalam kegiatan di masyarakat. Ada juga pembuatan Hatan Wine yang kebetulan perusahaannya ada di lingkungan Banjar Taman, Kelurahan Sanur, yang salah satu ownernya adalah Bapak Ide Bagus Rai Budarse. Ada arak dan brem Bali yang sama-sama yang dikuasai oleh salah satu ownernya adalah Bapak Ide Bagus Rai Budarse, yang perusahaannya kebetulan ada juga di lingkungan Banjar Taman, Kelurahan Sanur. Ada juga kuliner-kuliner yang dibuka oleh generasi milenial, generasi muda. Salah satunya ada arak pandan dari Warung Pantantri yang dikelola oleh Kadek Darmo Apriana atau yang dikenal lebih dengan nama Dek Unggit. Produk unggulan dari Warung Pantantri sebagai bahan baku koktail adalah arak pandan. Awal sejarah dari arak pandan ini ketika saya dari pengelola Warung Pantantri diajak ikut bergabung open book di acara Sound Station di Mertasari sesuai dengan pakem dari Warung Pantantri, yaitu mengutamakan produk lokal, mengutamakan tradisional. Gimana caranya kita membuat koktail tapi dengan bahan baku tradisional dengan rasa khas tradisional kita. Dan di sanalah awal tonggak sejarah munculnya dan terakhirnya arak pandan harum. Ada Holy Tirta yang juga industri yang ada di wilayah atau lingkungan di Banjar Sinukelot yang dikelola oleh I Gede Adi Jaya. Jadi Holy Tirta ini sejarah awalnya Tiang ciptakan pada tahun 2018 lalu untuk mengikuti kejuaraan bartender internasional di Thailand, dan kemudian mengikuti kejuaraan internasional juga di Singapura tahun 2019. Kemudian konsep dari Holy Tirta ini sendiri adalah menyusung budaya dan tradisional kita di Bali tentunya. Holy Tirta, Holy yang berarti suci, Tirta yang berarti air suci. Nah, jadi proses pembuatannya ini sama persis dengan cara membuat tirta pada umumnya di pura oleh para pemangku.
Kemudian kami juga mempunyai suatu produk atau home industry, yaitu herbal drink, minuman khusus yang dikelola dari yang berupa rempah-rempah ya, yang dipadukan dengan bumbu-bumbu yang seperti bumbu Bali seperti itu, yaitu yang dikelola oleh Ibu Cok Adnyani. Ya, karena bersejarah kenapa saya bisa begini sekarang tidak lain adalah karena berawal dari kami terjun di kelompok tim penggerak PKK. Jadi disitulah kami menggali satu potensi di mana di dalam 10 pokok program PKK itu ada satu pendidikan, dan juga disitulah kami mendapat satu ilmu di mana kami bisa mengolah sesuatu, yaitu terfokus pada pokok pengolahan saya adalah di herbal. Jadi ini kenapa kami bergerak di bidang herbal, karena kami sangat penting diutamakan di Bali, bagaimana kita mengenal kesehatan secara alami. Nah, itulah produk-produk unggulan atau inovasi yang ada di Kelurahan Sanur yang bisa kami sampaikan. Sekian pemaparan kami pada hari ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.